Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Intan di IHMPT tanggal 16 Mei 2021. Sebelum memulai ibadah, kakak mau menginformasikan bahwa ketika persembahan, adik-adik bisa memberikan persembahan tersebut ke dalam amplop dan diberikan ke orang tua agar orang tua membawakan ke gereja. Baik, kakak mau adik-adik untuk mempersiapkan terlebih dahulu bacaan kita. Mazmur berbalasan kita terambil dari Mazmur 103 ayat 1-5. Dan pemberitaan firman Tuhan terambil dari Amsal 3 ayat 1-4. Baik, adik-adik dipersilakan bersaat teduh terlebih dahulu. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Mari kita menghadap Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 7 bait 1 dan 4. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami bisa berkumpul untuk beribadah IHMPT ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya agar bisa berjalan dengan lancar, dan berkatilah kami yang akan mendengarkan sedikit dari firman yang akan diberitakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan bermazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 103 ayat 1-5. Kakak akan membacakan kalimat yang tercetak keluar dan adik-adik akan membacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Baik, Mazmur 103 ayat 1-5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti hari burung rajawan. Baik, adik-adik dipersilakan duduk. Mari kita menyambut firman Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 104 bait 1 dan 2.
Baik adik-adik, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dan pandangan Allah serta manusia." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. 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 Kita akan pisah kelas. Kelas Eka akan dipimpin oleh Kak Olin dan kelas Dwi dipimpin oleh Kak Mi. Halo, shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Kembali dalam Minggu pagi hari ini, adik-adik yang di kelas Eka bersama dengan Kak Olin, kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga sampai yang keempat yang tadi sudah dibacakan oleh Kak Intan ya. Adik-adik, sekarang masuk di minggu ketiga di bulan Mei. Adik-adik ada yang sudah berulang tahun dari Januari hingga hari ini, mungkin ada yang berulang tahun? Yang sudah berulang tahun atau yang pasti yang akan berulang tahun ya, kalau nggak di 5 bulan pertama pasti di bulan-bulan berikutnya. Adik-adik kalau ulang tahun biasanya ada nggak sih doa-doa atau harapan yang diberikan oleh keluarga nih, dari mama, papa, kakak, atau dari siapapun, dari teman-teman, dan yang terutama ada nggak sih harapan adik-adik sendiri untuk diri adik-adik sendiri? Pasti ada kan ya? Pasti setiap berulang tahun doanya nih, harapannya adalah semoga di tahun ini semua yang diinginkan, yang diharapkan, yang direncanakan itu boleh berhasil, boleh terjadi, dan kehidupan pastinya yang baik gitu kan. Doanya pasti itu, rata-rata udah pasti itulah, itu yang utama kan ya. Nggak mungkin kita doa yang kurang-kurang kan, pasti berdoanya kedepannya harus lebih luar biasa lagi tahun depan. Nah, harapan semua orang tua untuk kita, anak-anaknya itu pasti tidak ada yang buruk. Semua orang tua itu pasti doanya berharap agar kelak anak-anaknya memiliki kehidupan yang baik, memiliki kehidupan yang berhasil. Nah, sekarang pertanyaannya nih, gimana cara supaya kita memiliki kehidupan yang baik atau memiliki kehidupan yang berhasil nih? Caranya gimana ya? Nah, minggu ini, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, jawaban dari pertanyaan tersebut. Kita cek dari Amsal, kitab Amsal, pasal yang ketiga. Kita mulai dari ayat yang pertama adik-adik ya. Kalian akan bacakan. "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Ayat pertama ini diawali dengan seruan kepada anak, kepada kita, untuk memperhatikan ajaran dan perintah. Ajaran dan perintah apa? Ajaran dan perintahnya siapa? Yang pasti perintah dan ajaran dari kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sekarang adik-adik kita bertemu lewat YouTube ini untuk beribadah, yang pasti adik-adik percaya dong sama Tuhan Yesus kan? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya, dan sebagai kita umat manusia yang sudah ditebus, adik-adik kita sangat wajib, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, perintah firman Tuhan. Nggak lupa kan? Tuhan sudah menuliskan banyak sekali perintah-perintahnya. Tuhan sudah menyampaikan melalui firman Tuhan yang terdapat di Alkitab ini, yang tertulis di Alkitab ini, banyak sekali ajaran, banyak sekali perintah yang sudah Tuhan sampaikan di situ.
yang terangkum dalam 10 hukum Taurat. Dan tidak berhenti sampai situ, di Perjanjian Baru digenapkan juga dengan hukum yang terutama. Kalau kalian akan bacakan, itu terdapat dalam, ada di Matius, ada di Markus, dan juga ada di Lukas. Hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Jadi sudah dirumuskan, sudah disempurnakan dalam hukum yang terutama dan utama itu. Jadi kita tidak boleh melupakan semua perintah dan ajaran dari Tuhan. Sekarang pasti pertanyaannya, kenapa? Kenapa kita harus melakukan itu? Jawabannya ada di ayat yang kedua. Adik-adik lihat Alkitabnya dari Amsal 3 ayat yang kedua. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Waduh, karena Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Panjang umur, kemudian lanjut usia, ya usia kita panjang, damai sejahtera. Sejahtera, kita akan merasakan sejahtera. Nggak ada yang lebih indah dari kita merasakan sejahtera dalam hidup kita. Setuju ya adik-adik ya? Dan dipertegas adik-adik di ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Tanda seru. Dilanjutkan. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Menarik. Kalimat pertama di ayat ketiga dilengkapi dengan tanda seru. Artinya, tahu kan artinya tanda seru adik-adik? Semakin dipertegas. Kalimat itu, perintah itu semakin dipertegas dengan adanya bantuan dari tanda seru. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Dan diperlengkapi juga dengan kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Menariknya lagi, dalam 4 ayat yang sudah kita baca, 2 kali disebutkan kata hati. Cek di ayat yang pertama, dikatakan, biarlah hatimu memelihara perintahku, hati yang pertama. Yang kedua, ayat yang ketiga, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, kenapa harus hati yang sangat dipertegas atau sangat di-highlight di situ? Karena diulang 2 kali ya. Karena hati merupakan pusat dari segala keputusan moral dan intelektual kita. Oke? Kebayang nggak? Adik-adik sekarang melihat orang, bagaimana orang itu bersikap, bagaimana orang itu berpikir, bagaimana dia itu moralitasnya seperti apa, itu terlihat kan? Nah, itu adalah cerminan dari hatinya. Jadi kalau orang itu hatinya bersih, hatinya baik, dia tidak punya iri, tidak punya kesombongan dan sebagainya, dia akan menunjukkan itu. Tapi kalau orang yang memiliki sifat-sifat buruk itu pun juga tercermin dari kelakuannya sehari-hari. Jadi, cek hati kita. Bagaimana cara cek hati kita? Cek kelakuan kita. Kalau kelakuan kita banyak yang meresahkan, berarti ada masalah dalam hati kita. Ditegaskan di firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah hatimu memelihara perintahku, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kemudian ditutup dengan ayat yang keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Pagi hari ini kita belajar firman Tuhan cuma dari 4 ayat adik-adik. Tapi kitab Amsal ini adalah kitab yang kebanyakan ditulis oleh Salomo, Raja Salomo, dan juga ada beberapa yang lainnya, tapi sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo. Dan kitab ini berisi oleh nasihat-nasihat dari generasi ke generasi sebelumnya, turun-temurun ke generasi yang lebih baru lagi. Dan itu menjelaskan bahwa kalimat-kalimat ini diperuntukkan untuk kita, untuk kakak, dan untuk adik-adik. Melalui firman Tuhan ini adik-adik, kita tahu bahwa
Tuhan ingin kita hidup dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendaknya. Koma, melalui firman Tuhan ini, kita pun juga tahu kalau orang tua kita pun juga ingin kita mempunyai kehidupan yang baik. Dan yang terakhir, pastinya kita sendiri pun ingin mempunyai kehidupan yang baik yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kita pengen kan punya kehidupan yang baik, punya kehidupan yang berhasil, punya kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Kita pengen mempunyai umur yang panjang, lanjut usia, kita pengen sejahtera, kita pengen mendapat kasih, penghargaan, kita pengen semuanya yang baik-baik dalam kehidupan kita. Sekarang, sudah sejauh mana kita bertanggung jawab atas melakukan ajaran Tuhan, memelihara perintah Tuhan, tidak meninggalkan kasih dan setia kita terhadap apa yang sudah Tuhan inginkan, ajarkan, perintahkan dalam kehidupan kita? Sudah sejauh mana kita bertanggung jawab atas kalimat-kalimat tersebut? Judul pelajaran kita adik-adik pada minggu hari ini itu adalah taat menghadirkan berkat. Dan judul bacaan kita dari firman Tuhan, dari Alkitab, dari perikop ini, berkat dari hikmat. Ya, berkat di sini sudah jelas ya adik-adik ya. Adik-adik jangan salah tangkap. Berkat di sini yang Tuhan janjikan itu bukanlah berkat keselamatan. Oke? Berkat keselamatan itu sudah Tuhan berikan kepada kita semua manusia secara cuma-cuma, secara gratis. Itu sudah Tuhan berikan tanpa perlu kita berbuat apa-apa. Itu adalah gift dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, anugerah keselamatan. Jadi berkat di sini bukanlah berkat supaya kita melakukan ini supaya kita masuk surga. Tidak seperti itu adik-adik. Pemahaman Kristen adalah kita sebagai anak Tuhan sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, dan sekarang adalah kenapa kita harus berbuat ini, berbuat sesuai dengan kehendaknya. Itu adalah respon kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, sudah ditebus oleh Tuhan, sekarang apa yang kita harus lakukan? Melakukan kehendak Tuhan. Ya, bisakah kita melakukan itu semua? Bisakah kita melakukan ajarannya, memelihara perintahnya? Bisakah kita melakukan semua yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kita tidak bisa melakukannya sendirian, adik-adik. Tidak ada satupun orang yang bisa melakukan semua kehendak Tuhan. Tuhan tuh maunya apa adik-adik? Sempurna ya. Tuhan mau hidup kita sempurna. Tidak ada satupun orang yang bisa hidup sempurna dengan kekuatannya sendiri. Tapi kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui pertolongan dari Tuhan itu sendiri. Nah, gimana caranya kita minta pertolongan dari Tuhan supaya kita bisa melakukan ini? Bagaimana caranya kita minta pertolongan? Gimana caranya adik-adik minta pertolongan kalau lagi susah atau lagi butuh pertolongan? Cara minta pertolongan gimana? Ya langsung ke sosok yang adik-adik butuhkan, sosok yang adik-adik ingin sosok tersebut menolong adik-adik. Misalnya adik-adik butuh bantuan pelajaran, adik-adik merasa, wah pelajaran ini adik-adik nggak bisa. Yang pasti adik langsung menghubungi guru tersebut untuk minta pertolongan. Tolong dong ajarin lagi Bu, Pak, saya kurang paham ini. Itu adalah contoh yang sangat sederhana adik-adik. Dan mari kita terapkan itu dalam kehidupan rohani kita. Ketika kita diminta oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang sangat susah ini, yang sangat kalau kita pikirkan tuh kayaknya kita nggak bisa dilakukan itu. Iya, kita nggak akan bisa melakukan itu adik-adik tanpa kita minta Tuhan untuk mampukan kita melakukan itu. Jadi bagaimana cara supaya kita minta pertolongan Tuhan? Ya langsung mintalah sama Tuhannya. Gimana tiba-tiba kita ujuk-ujuk minta sama Tuhan? Tiba-tiba datang Tuhan, terus kita minta sama Tuhan pertolongan. Kita tidak akan punya rasa itu kalau kita belum menjalani atau membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Deep relationship with God. Nah,
sudah masuk ke hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungannya akrab dengan Tuhan. Step pertama adik-adik yang perlu kita ingat dan kita harus lakukan itu setiap saat, bukan hanya setiap hari Minggu, bukan hanya setiap hari raya kita, Paskah, Natal dan sebagainya, bukan cuman itu adik-adik, tapi kita bisa mempunyai hubungannya akrab dengan Tuhan, hubungan yang intim yang dalam dengan Tuhan, itu kita harus bangun setiap saat. Kita harus bangun itu setiap hari. Caranya bagaimana? Membaca firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan dari firman Tuhan yang adik-adik baca, yang ada di Alkitab. Kemudian berkomunikasi juga dengan Tuhan, merespon apa yang sudah adik-adik baca, apa yang sudah adik-adik dengar dari firman Tuhan ini, dari Alkitab ini. Adik-adik merespon dengan berkomunikasi dengan Tuhan. Cara berkomunikasi dengan Tuhan bagaimana? Berdoa. Tidak ada cara lain adik-adik, kita sudah diberikan akses langsung kepada Tuhan, kita anaknya, kita bisa berbicara langsung dengan Tuhan dari berdoa. Nah, siapa nih yang berdoa sehari cuman pas mau makan aja? Atau siapa yang berdoa kalau mau tidur aja? Doa kita itu tidak dibatasi adik-adik. Doa kita anak Tuhan itu nggak cuman ketika mau makan, ketika mau belajar, tidak dibatasi seperti itu. Tapi kita diberikan waktu sebanyak-banyaknya, tidak diberikan batasan apa-apa, unlimited waktu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Cuman kita adik-adik yang bisa diberikan itu. Cuman kita yang punya akses seperti itu. Jadi gunakanlah akses yang sudah Tuhan berikan kepada kita, supaya kita bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk diri kita juga itu. Ujung-ujungnya adalah untuk kehidupan kita yang baik, untuk kehidupan kita yang berhasil. Berhasil di mata siapa? Berhasil hanya di mata Tuhan. Kita tidak perlu menunjukkan berhasil di mata dunia adik-adik. Berhasil di mata teman-teman saja. Sekarang kita tidak dibatas seperti itu. Tapi kita sekarang berlomba untuk berhasil, hidup benar, berhasil di mata Tuhan. Jadi adik-adik, jika kita mengaku kita adalah anak Tuhan, maka kita pun wajib untuk hidup seperti apa yang sudah Tuhan contohkan melalui hadirnya Kristus di dunia ini. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, kalau kalian akan bacakan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti ia hidup. Dan yakinlah, jika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang kita inginkan dalam hal baik menurut Allah, itu akan ditambahkannya kepada kita. Jadi, jangan khawatir akan hidupmu adik-adik, jangan khawatir akan segala hal yang ada di dunia ini. Tugas kita di dunia ini sebagai anak Allah adalah taat, melakukan segala firman-Nya, segala perintahnya, segala ajarannya, taat, setia, sampai akhir kita hidup di dunia ini. Maka jangan khawatir, Tuhan berjanji akan memberikan berkat untuk kita, berkat yang melimpah. Berkat dari Tuhan tidak sebatas hanya berkat materi adik-adik ya, itu sangat biasa aja. Banyak berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Kesehatan, itu berkat. Ketika kita punya lingkungan yang sangat baik, teman-teman yang baik, keluarga yang baik, harmonis, itu berkat adik-adik, semuanya. Kita dikasih kesempatan untuk sekolah yang bagus, kita boleh kuliah nanti di tempat yang baik, tempat yang bagus, kemudian nanti kita punya karir, pekerjaan yang baik, itu semua berkat adik-adik. Jadi ingat, berkat itu tidak hanya sebatas adik-adik bisa jalan-jalan setiap weekend ke luar negeri, atau setiap akhir tahun ke luar negeri. Berkat dari Tuhan tidak hanya seperti itu. Itu juga termasuk berkat. Tapi itu lebih banyak lagi berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita jika kita mau melakukan ajarannya, taat akan segala perintahnya, kita mau hidup sama seperti Yesus hidup. Mari kita percaya bahwa apabila kita hidup benar dan taat sesuai firman Tuhan, taat sesuai perintah Tuhan, maka hidup kita akan terus Tuhan berkati, akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan hidup kita, diri kita adik-adik,
Adik-adik yang walaupun masih SMP ini, hidup adik-adik itu berdampak, menjadi berkat bagi siapapun, bagi keluarga adik-adik, bagi teman-teman adik-adik. Ya, mari bersama-sama kita belajar untuk taat. Mari kita bersama-sama belajar untuk membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena kita siap untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Baik adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan bernyanyi dari Gita Bakti 270 bait 1 dan 3. Baik adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Kak Olin. Ya adik-adik, mari kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali bertemu dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di tengah minggu di bulan Mei 2021 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar, yang sudah boleh kami renungkan bersama. Bapa, kiranya kami anak-anak-Mu ini Engkau mampukan ya Bapa, agar kami bisa terus melakukan dan mengaplikasikan segala firman Tuhan, segala perintah, segala ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik kami dengan teman-teman di sekolah, di rumah, dan dimanapun juga kami berada. Bapa, dalam rangkaian doa syafaat ini pun kami ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPIB Maranatha Denpasar. Kami teruna-teruni GPIB Maranatha Denpasar berdoa untuk gereja kami ini, kiranya Engkau terus mau menjaga, memberkati, menolong, dan terus menyertai semua jemaat, dan juga Engkau terus memberikan hikmat bagi seluruh majelis, PHMJ, dan juga pendeta-pendeta yang ada di GPIB Maranatha Denpasar ini Bapak. Kau memberkati gereja kami ini, jemaatnya dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan. Kau mau nolong dan menyertai terus Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, seluruh teruna-teruni PT Maranatha Denpasar di seluruh ranting Tuhan, dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka yang bersekolah,
mengikuti ujian dan mengikuti segalanya Bapa. Apapun halangan dan rintangan yang mereka alami Tuhan, kiranya Kau mau menolong mereka supaya teman-teman kami Tuhan, teruna-teruni ini bisa menikmati masa mudanya dengan indah Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami juga tak lupa untuk berdoa untuk keluarga kami, mama, papa kami Tuhan, dalam keseharian mereka, terutama dalam kesehatan mereka Tuhan. Engkau yang sangat mengetahui kondisi keluarga kami Tuhan. Jaga mereka Tuhan, dalam keseharian mereka, pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan. Apapun yang mereka rencanakan, yang mereka usahakan, kiranya boleh berhasil hanya dalam nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Gita Bakti 81 bait 1 dan 2. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami telah memberikan sedikit berkat yang kami punya Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi sesama kami dan bagi pelebaran kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik tetap berdiri. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 214 bait 1 dan 3. Di tengah badai dunia menakutkan,
Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Baik adik-adik, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.